Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilaha illa anta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه فيه صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ibu Ketua Majelis Taklim Abdullah Islam serta para saudara-saudaranya. Pertama-tama kali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di siang yang baru ini kita masih diberikan perhatian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita merasa pada sekalian kita sudah memasuki bulan Syawal, yang mana bulan Syawal ini adalah bulan akan mendekati wafatnya Rasulullah SAW dan juga menjelang kelahiran beliau. Beliau lahir bulan Rabiul Awal, wafat bulan Rabiul Awal, hijrah pun juga Rabiul Awal. Lahir hari Senin, hijrah hari Senin, wafat juga hari Senin. Makanya orang tua kita suka ngirikin kalau orang udah sakit-sakitan, berobat kemana-mana nggak sembuh, tunggu aja ya hari kelahirannya. Biasanya itu nanti lahirnya hari kelahiran. Karena itu mudah-mudahan anak sekalian Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya bertambah-tambah istiqomah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para sekalian, pada siang hari ini pengajian kita mengenai filosofi dalam pembahasan tentang sholat sunnah tahajud. Orang kalau biasa sholat sunnah tahajud, Allah memberikan ketenangan hatinya, Allah memberikan kenyamanan di dalam hatinya. Tatajalla junubuhum 'anil maghribi yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka para sahabat yang ahli tahajud di waktu malam, tatajalla junubuhum 'anil maghribi, mereka meninggalkan tempat-tempat tidurnya, bangun dari tempat tidurnya dalam rangka melaksanakan sholat sunnah tahajud.
mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebahagian rezekinya yang Allah telah berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak mengetahui seorang pun apa yang dirahasiakan oleh mereka, apa yang dirahasiakan oleh orang-orang yang ahli tahajud. Qurratu a'yun, mereka diberikan rasa kesejukan hatinya, kenyamanan hatinya, jazaan bima kanu ya'malun, karena balasan apa yang mereka telah kerjakan. Mudah-mudahan para sekalian kita bisa membiasakan sholat sunnah tahajud walau nanti ini meskipun hanya 2 rakaat. Waktunya udah mepet, tinggal beberapa detik lagi. Nggak bakalan cukup sholat sunnah tahajud. Udah duduk aja menghadap ke arah kiblat, baca istighfar untuk mengisi waktu menjelang waktu subuh. Nah, di sini saya akan bacakan tentang hikmah atau keutamaan, dan begitu juga dalil daripada disunahkannya sholat sunnah tahajud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumih fi dawaihi amin ya rabbal alamin. Wa yusannu at-tahajjud ijma'an wa huwa at-tanaffudu lailan ba'da nawm. Qala Allah ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa warada fi fatihi ahaditsun katsirah wa uriha li tadihi tarkuhu bila dhururatin wa yuta'akkadu alla yusira bi sholatin fil lail ba'da nawm wa rak'ataini li kulli dzalika wa hadda li adati rohani, yang artinya disunahkan sholat sunnah tahajud dengan ijma ulama. Sepakat para ulama, mereka memberikan keputusan hukuman bahwasanya sholat sunnah tahajud itu adalah sholat sunnah yang paling utama. Diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdul sholat ba'dal maktubat sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam, yakni sholat sunnah tahajud. Tidak ada seorang pun ulama yang ingkar tentang kesunahan daripada sholat sunnah tahajud. Definisi sholat sunnah itu adalah at-tanaffulu lailan ba'da nawm. Sholat sunnah dilaksanakannya pada waktu malam ba'da nawm. Syaratnya dilaksanakan setelah tidur, meskipun hanya sebentar. Meskipun tidurnya ba'da maghrib, misalkan ibu saking capeknya habis pesta pernikahan dari pagi nggak istirahat, selesai sholat maghrib nyender rebahan merem tidur, bangunan jam 10, waduh jam 10 belum sholat isya. Sholat isya kemudian tahajud kapan mulainya? Nisful lail, pertengahan malam, kira-kira jam 12 lewat dikit, itu udah mulai memasuki waktu sholat sunnah tahajud. Dan inilah yang disebut dalam Al-Quran sholat sunnah tahajud diperintahkan dengan perintah sunnah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebahagian malam, sebahagian itu ima 1 jam wa ima 2 jam
atau setengah jam atau seperempat jam, yang penting nisfule atau lewat nisfule, lewat separuh malam. Beda dengan setengah, ini sebahagian, beda dengan separuh. Makanya dalam hadis ada hadis at-tuhur syatrul iman, ada an-nadhafatu minal iman. Kalau an-nadhafatu minal iman, saya pernah baca walahu dhaifun wa ma'nahu sahihun. Hadis itu lafadznya dhaif tapi maknanya sahih. Ada pun yang sahih, lafadz dan maknanya at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh dari iman. Makanya sebahagian dengan separuh beda. Kalau separuh kan 50%, kalau sebahagian mau 5%, mau 1%, mau 60%. Nah ini wanita lagi dari sebahagian waktu malam. Makanya waktu pernah dibicarakan oleh ulama. Waktu itu malam dan siang utamaan mana? Para ulama menjawab al-lail afdhalu minan nahar. Waktu malam itu lebih utama daripada siang. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj waktunya malam. Banyak para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala waktunya malam. Waktu malam itu waktu untuk istirahat, di waktu siang waktu untuk beraktivitas. Tapi bukannya waktu malam itu semalam suntuk untuk istirahat, untuk itu bukan. Bukankah di siang hari itu dari pagi sampai sore beraktivitas terus, bukan. Tapi isi di waktu siang pun juga sebahagian untuk ibadah. Apalagi dari waktu subuh ke waktu zuhur itu waktunya luas. Tidak ada sholat wajib antara subuh dan zuhur. Maka alangkah baiknya diisi dengan sholat sunnah duha. Begitu juga dari isya ke subuh waktunya panjang. Alangkah baiknya sebahagian malam digunakan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dari Al-Quran ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Dari sebahagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Langkah itu bagi kamu, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk kita memang tambahan juga, tapi mungkin untuk kita sholat sunnah tahajud itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sempurna, sudah cukup sholat wajibnya. Maka benar-benar tambahan bagi Rasul. Memang ulama mengatakan boleh kita meninggalkan tahajud. Cukup yang kita laksanakan hanya wajibnya saja. Tapi rugi dan rugi kalau kita tidak membiasakan sholat sunnah. Kenapa? Tidak punya keuntungan dari ibadah sunnah. Hikmahnya sholat sunnah tahajud, asa ayyam ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah mudah-mudahan aja Tuhanmu mengangkat derajat kamu maqaman mahmuda, ke tempat yang terpuji. Allah angkat kedudukannya menjadi kedudukan yang terpuji. Maka orang tua dulu ngajarin biar derajat kamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan jangan ninggalin sholat sunnah tahajud.
tapi rasanya berat, aneh, abot, karena belum biasa. Di sini disebutkan oleh Al-Qutub Al-Gaus Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab As-Sahihul Dunia. Wa'lam anna qiyamal lail min afdhalis syai'i ala nafsi wa nasyaman ba'da naum wa inna ma yasiru khafifan bil iyad wal mudarrah wa syukri ala nasyah. Kata beliau bahwasanya sholat malam itu min afdhalis syai'i ala nafsi, di antara ibadah yang paling berat dilaksanakan oleh setiap manusia, apalagi dilaksanakannya habis tidur. Bisanya ringan karena dibiasakan, wal-mudawamah, dan udah dawam, udah rutin. Makanya bagi orang yang udah biasa tahajud, kalau udah tahajud nggak ngantuk lagi. Coba tanya yang udah biasa tahajud. Saya kalau ngantuk habis tahajud bukan tidur, saya mau cek kopi. Kenapa? Karena saya subuhnya menghadapi lagi tugas yang berat, apalagi subuh Jumat. Itu kan kerjaan berat buat saya. Memangnya baca 2 surah sholat subuh nggak capek? Ya kalau bacanya pelan-pelan, kalau bacanya dengan suara yang tidak jelas, kedengarannya juga oleh para makmum nggak enak. Makanya untuk menarik para makmum dengan suara yang jelas agar tidak merasakan jenuh mereka ketika mendengarkannya, itulah obatnya. Saya mau cek diyakin ibadah. Kata mau kopi mahal ini, yang penting kopinya jangan dilihat. Dan disarankan itu dengan sabar, ada masyarakat menghadapi rasa beratnya bangun malam. Tapi ibu kalau udah dibiasakan tahajud 40 malam aja, yakin kesulitannya bakalan berat. Kemudian yang kedua, daripada sholat sunnah tahajud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'a shalihin qablakum wa qurratul lakum wa muqiwatul lisai'at wa manhatul anil ismi wa matradatun lidari anil jasadi." Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian membiasakan sholat malam. Ini perintah Rasul dengan perintah sunnah. Hendaklah kalian membiasakan sholat sunnah tahajud. Yang pertama, fa innahu da'us sholihin qablakum, karena sesungguhnya sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, orang-orang soleh terdahulu juga mereka membiasakan. Karena disitulah di waktu malam mereka membiasakan sholat sunnah tahajud, karena dengan itu akan menarik kepada keikhlasan dalam ibadah. Kenapa? Karena kita lagi sholat sunnah tahajud tidak ada yang ngawasi, tidak ada yang memperhatikan. Makanya Sayyidul Al-Baghdadi, beliau ulama besar, setelahnya wafat dimimpikan oleh muridnya. Ketika mimpi, muridnya bertanya, "Maka Allah bika faqala toha tilkal besar." Kata muridnya ketika mimpi, "Tuan Guru, apa yang diperlakukan oleh Allah kepada engkau
dia hanya memberikan isyarat, enggak ada. Maksudnya apa? Saya setiap hari ngajar ngaji, pahalanya enggak ada. Setiap hari baca Quran, pahalanya enggak ada. Dan saya melarang kita, karena saya dibaca oleh para santri, para kiai, para ulama, enggak ada pahalanya. Saudara saya enggak ada pahalanya. Cuma hanya beberapa rakaat sholat sunnah tahajud saja. Mungkin itulah sholat sunnah tahajud yang saya laksanakan dengan ikhlas. Itu kelas Syekh Junaid Al-Baghdadi, kelas ulama. Kita bukan ulama. Ustadzah, dari mana ya bisa ikhlas ibadah kita? Tahajud di video di foto bisa, alhamdulillah saya tahajud dapat 20 rakaat. Kira-kira ikhlas enggak? Aneh ya. Nah ini yang pertama, sholat sunnah tahajud itu sadar Rasul pernah kebiasaan orang-orang terdahulu. Wa qurbatul lahum. Yang keduanya, sholat sunnah tahajud itu suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Ibadah pagi yang paling utama adalah sholat. Ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat. Ibadah sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah tahajud. Kenapa ulama mengatakan sholat termasuk ibadah yang paling utama? Bahkan ada ulama yang mengatakan as-sholatu mursul muwahhidin. Sholat itu adalah mantenannya orang-orang yang ahli tauhid. Kenapa disebutkan seperti lagi pengantenan? Ketika pengantenan, makanan serba ada, minuman serba ada, dari mulai nasi kuning, nasi goreng, nasi putih, lauknya macam-macam, minuman juga banyak. Begitu juga dalam sholat. Di dalam sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Dalam bacaan dari mulai takbir Allahu Akbar, tasbihnya ketika duduk baca tasbih, ketika sujud baca tasbih, ketika berdiri membaca suratul Fatihah. Ini bacaan yang paling utama, dan surah yang paling utama dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Bahkan saya pernah baca dalam kitab Fadilatul Asrar karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Beliau mengatakan dan beliau menulis suratul Fatihah salah sunasman. Karena Syekh Muhammad Haki An-Naziri, suratul Fatihah itu mempunyai 30 nama. Kita sering menyebut suratul Fatihah Ummul Kitab, Ummul Quran. Kita betulnya kan tidak suratul Fatihah Ummul Kitab, artinya induknya Alkitab. Karena semua kitab yang Allah turunkan kepada para Rasul itu semuanya dikumpulkan dalam Al-Quran. Dikumpulkan dalam Al-Quran yang 30 juz ini yang dikumpulkan dalam suratul Fatihah. Makanya wajar disebut Ummul Kitab, Ummul Quran.
disebut juga surah Asy-Syifa, surah untuk mengobati orang yang ruqyah, bacanya suratul Fatihah. Disebut juga surah As-Shalah, bagi orang yang tidak bisa bacaan yang lain, cukup sholatnya hanya membaca suratul Fatihah. Disebut juga surah Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dibacanya. Bahkan ada ulama yang kaji menyebutkan suratul Fatihah itu ada 7 ayat, 29 kalimat, ada 138 huruf. Itu belum menghitung tasbih-tasbihnya yang 14, belum menghitung alif yang ada pada lafaz maliki, belum menghitung alif 2 yang ada pada lafaz syiron, belum menghitung alif yang ada pada lafaz dhalin. Kalau dihitung semuanya secara rinci, huruf suratul Fatihah ada 156 huruf. Itu Syekh Rabi Al-Albani setiap awal surah beliau menyebutkan surah Al-Baqarah sekian ayat, surah Al-Baqarah sekian kalimat, surah Al-Baqarah sekian huruf. Saking cintanya sama Al-Quran sehingga beliau hafal huruf-hurufnya. Ibu kalau dikirim WA dari suami lagi berlayar, pernah itu nggak hurufnya berapa? Kagak kayaknya. Ibunya dapat keras udah nggak pernah itu. Disitulah saya tarawih Al-Quran lebih dicintai daripada bacaan-bacaan yang lain. Kemudian yang ketiga, wa mughfiratul lis-sayyi'at. Salat sunat tahajud itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ya Allah, kalau orang udah biasa salat sunat tahajud, salat sunat yang lain pun juga pasti enggak mau ditinggalkan. Orang kalau udah biasa melaksanakan ibadah-ibadah sunat, Allah akan menjaga seluruh anggota badannya dari perbuatan maksiat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan memperbanyak ibadah sunat. Jika seorang hamba sudah biasa memperbanyak ibadah sunat, sehingga kata Allah, aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, akulah yang menjadi matanya ketika diperlihatkan, akulah yang menjadi pendengarannya ketika didengarkan, dan akulah yang menjadi kedua tangannya ketika digerakkan, dan akulah yang menjadi kakinya ketika dilangkahkan. Maksudnya kalau orang sudah rutin ibadah sunat, matanya dijaga oleh Allah, enggak dipindahkan kepada kemaksiatan. Kupingnya pun juga enggak didengarkan kepada kemaksiatan. Senangnya mendengarkan nasihat orang-orang soleh. Tangannya enggak digerakkan untuk berbuat maksiat. Karena para itu sekalian, gerakan tangan kita ada yang nilai baik, ada yang nilai buruk. Kalau kita lagi ngobrol, ada orang lewat, gimana tuh? Ini digerakkan menghina orang, dasar orang gila lagi, hanya salah. Ini digerakkan ini dosa. Kalau orang ahli ibadah
dirinya akan dijaga oleh Allah, tidak akan dilangkahkan ke tempat maksiat. Wa manhatun anil ismi, salat malam itu akan mencegah dari perbuatan dosa. Wa matronatul bidani anil jasad, dan akan mengusir penyakit dari jasad orang yang biasa tahajud. Kalau orang biasa tahajud biasa-biasanya jarang sakit. Ya kalau sakit itu manusiawi. Yang nggak pernah sakit itu malaikat. Nggak pernah, saya baca hadis atau malaikat Jibril lagi sakit. Itu manusiawi. Para rasul juga semuanya mengalami sakit. Nanti di akhirat sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang ahli tahajud bakalan dipanggil-panggil oleh malaikat. Dalam panggilannya, aina alladziina ka'annaka tajabat qulubuhum 'anil madaji wa yaquluna wa hum qalilun wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Mana orang-orang yang di waktu malam meninggalkan tempat-tempat tidurnya, mereka berdiri hanya kelompok sedikit saja, silakan masuk ke dalam surga tanpa dihisab lagi. Itulah hebatnya orang yang biasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Maka dari itu wa kuriha limun tabi'i tarkuhu, hukumnya dimakruhkan bagi orang yang biasa sholat sunnah tahajud kemudian dia meninggalkannya bila dzaurutin, tanpa dalam keadaan darurat. Kalau rasa malas itu bukan darurat. Makanya Rasul pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Umar bin Nasr radhiyallahu anhu, sabda beliau, ya Allah, la takun misla fulani kana yaqul lail sumat tarawih. Hai Abdullah, kau jangan seperti si fulannya. Si fulan itu tahajud kemudian malam besoknya enggak. Kadang-kadang tasawuf tahajud 3 malam karena ingin diangkat jabatannya, udah diangkat jabatannya enggak tahajud. Jangan gitu ya, rutinkan setiap malam. Bahkan Imam Al-Yaqi beliau pernah menceritakan dari gurunya Abi Bakar Al-Dhaib. Dia menceritakan karena bihi warisanun hasanun yasunun nahar wa la yuqimu wa yaqumul lail wa la yanam. Kata beliau, saya punya tetangga laki-laki, dia orangnya baik, orangnya ganteng, dia rajin puasa sunnah, dia tidak henti-hentinya puasa sunnah dan tidak henti-hentinya sholat malam. Pada suatu hari dia datang ke tempat saya, dia cerita, ya Ustadi nunggu anin dilailah, wahai Tuhan Guru, saya pernah meninggalkan tahajud 1 hari. Saya tidur dengan sengaja. Malam berikutnya saya mimpi tempat sholat saya rakaat belah. Dari raknya itu keluarlah hamba-hamba saya perempuan yang cakep-cakep. Kemudian ada satu orang hamba saya perempuan yang jelek. Kalau yang lain yang banyak cakep-cakep, putih-putih, wangi-wangi, cuma ada satu orang jelek banget, udah hitam, pendek, pesek, bau. Kami nanya, kalian yang cakep-cakep ini nama saya punya siapa? Mereka jawab, kami adalah tahajud sampean.
Ini yang jelek ya baunya siapa? Itu adalah malam yang kau tidak tahajud. Jika kau mati pada malam ini bakalan jelek, bau seperti dia. Betapa mulianya orang yang membiasakan sholat sunat dan betapa hinanya orang yang menyepelekan ibadah tahajud. Wa yuta'akadu ala yukhila bisolatin bilail ba'dan naum walau berkait. Ini pesan ulama, sangat dibutuhkan sholat sunat tahajud. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat sunat tahajud, meskipun hanya 2 rakaat. Liput mimbar lidari, karena besar keutamaannya. Berapa rakaat sih? Minimal 2 rakaat. Walahat dari ada di rakaat, tidak ada batasan rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal mau 10 rakaat, mau 20 rakaat. Maaf bukan saya sok tahu di sini kayaknya enggak ada yang tahajud 20 rakaat, enggak ada kayaknya. Tarawih juga 20 rakaat. Yang kedua, bacaan panjang. Ya Allah. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau penasaran karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelamaan berdiri sholat malam sehingga kakinya bengkak. Saya pengen tahu bacaannya surah apa yang dibaca oleh Rasul. Kata sahabat Hudzaifah, saya ngikutin sholat sunat tahajud dengan Rasul di belakang. Saya mungkin selesai membaca suratul Fatihah rakaat pertama. Yang beliau baca surah Al-Baqarah. Dikirain surah Al-Baqarah yang dibaca hanya 100 ayat. Kalau sampai selesai. Aku dengerin berikutnya. Dikirain mau baca surah An-Nisa. Selesai surah An-Nisa, hampir-hampir tanganku turun untuk buku. Dilihat ditambah lagi surahnya, surah Ali Imran. Ya Allah, surah-surah yang panjang. Coba Al-Baqarah berapa ratus ayat, Ali Imran juga berapa ratus ayat, An-Nisa pantesan Rasul sampai bengkak-bengkak kakinya karena kelamaan berdiri. Kalau kita bengkak kena asam urat, makan jengkol, mungkin kena makan sayur asam, bukan kelamaan berdiri. Karena Rasulullah merasakan bengkak ibadah kepada Allah, merasakan imannya ibadah kepada Allah. Kayaknya kita belum merasakan itu. Coba baca Quran itu, jangan 5 juz, 1 juz saja, cuma terus. Tapi kalau udah HP, kalau udah HP 1 juz, maka ya saya akui sendiri ada apa-apa. Ya kan kerjaan saya, setiap hari kan saya baca ayat ini. Justru obatnya selain dari kopi, kalau baca saya bertahan. Kita kalau bertahan, tidak mau jawab, matanya tangan dinas kami. Makanya kalau terlalu pantesan orang-orang lain kalau ngaji pakainya HP, ngaji pakainya laptop, saya kayak ini. Jadi kita baru bikin saya sampai sekarang kalau tidur lagi susah. Karena kalau tidur saya bacanya ini. Kalau udah baca kayak ini, gampang sekali. Makanya jangan kalau ibu kata saya di atas kepala saya ada kitab, itu kebiasaan saya dari dulu, dari zaman Allah. Saat itu masih Allah saya. Waktu tidur yang dibaca saya ini, karena enggak sempat baca ayat kursi, baca surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, enggak sempat. Sempatnya baca ayat ini.
Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan sakit. Sebelum tidur beliau membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kemudian diusahakan keseluruhan badan. Beliau juga menganjurkan kepada umatnya silakan setiap mau tidur apa tujuannya, mohon keberkahan dari ayat Al-Quran yang kita baca, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wa ayyufiru fihi minal wal istighfar, dan disunahkan selesai sholat sunat tahajud itu memperbanyak doa, memperbanyak baca istighfar. Ada ulama yang mengatakan berdoa kalau usah bacakan yang Gusti Allah Maha Tahu, tidak usah disebutin ya Allah Allah yang banyak waktu kita terakan 50.000 tidak usah dibagi. Minta lagi yang cukup aja. Kalau sampai bikin 50.000 kebakaran semua habis entek ada. Karena di setiap malam itu ada sangat ada waktu yang tertentu diijabahnya doa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, ini hadisnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, Inna billahi sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahullah wa dhalika kullu lailatin wa li'anal laili mahallul ghaflah. Inna billahi sa'atan, sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, terdapat suatu waktu. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan minad dunya wal akhirah. Tidaklah seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan mendapati saat itu lalu dia memohon kepada Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan akan dikabul, akan diijabah, akan diperkenankan permintaannya. Kita mengharapkan tiada lain setiap berdoa mengharapkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang disebut di dunia hasanah, ekonomi lancar, badan sehat, anak-anak pun juga pada soleh, suami soleh, ada selingkuh. Fil akhirati hasanah, ibadahnya istiqomah, nanti pahalanya akan bisa dipetik, akan bisa diraih di akhirat. Wajar tak perlu itu terjadi waktu diijabah doa setiap malam. Kenapa waktu malam disebut saat diijabah, waktu diijabah doa? Wa di anna laila mahallul ghaflah. Karena di waktu malam itu ada tempatnya lalai, orang-orang lagi pada lalai, orang-orang lagi pada tidur. Saya pada sekalian, kalau kompak suami istri mau tahajud saling mengingatkan. Suaminya biasa tahajud, bangunin. Sunah membangunkan orang yang biasa tahajud. Tapi bagi orang yang tidak biasa tahajud tidak disunah, biarin aja. Kenapa? Karena kalau dibangunkan itu tidak ada manfaat, pasti marah-marah. Bangun tadi, apa sih? Bagi anak tidur bukan muncul kemaslahatan, yang ada marah-marah. Wadisbul akhir akan wa aqulu inna sahar, separuh akhir malam tahajud
Ya kalau kita lihat jam sekarang sebutan jam 4.45. Tahu ya? Yang biasa bangun subuh kita sudah berapa? Jam 9. Sudah berapa tahu berapa kalau sekarang subuhnya jam 4.45 itu setengah 4 paling bagus. Karena ada dulu yang menarik. Pak, kalau saya bangunnya jam 2 kemudian tahajud, habis tahajud tiba-tiba yang penting subuhnya jangan sampai masih subuhnya bangun lagi. Dulu saya ketika masih kecil ada tahajud. Dia juga cerita sama saya, sama kawan-kawannya juga. Kata dia, alhamdulillah saya di Jakarta udah 30 tahun sudah pernah tinggal tahajud. Namun alhamdulillah kata dia, susul haji rajin ya. Cuman kenapa haji kalau sholat subuh ngantuk? Nah ini bukan ngantuk, tapi ini buktinya imam kan suaranya keras ketika duduk bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ingat sampai di bawah ada yang satu. Astagfirullahaladzim. Yang dibaca bahkan lagi berdiri duduk dia kadang ngantuk. Nah itu kalau subuhnya ketika sholat ngantuk, tahajudnya udah menjelang subuhnya. Apa tujuannya? Selesai tahajud pikir sebentar kemudian ikut sholat berjamaah subuh. Ya apalagi yang udah usianya lebih setengah abad, kita harus bisa atur waktu. Jam 10 udah istirahat. Meskipun saya maaf waktunya waktu itu, kemana kita yang bisa mengatur waktu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita gunakan waktu untuk ibadah, waktu untuk istirahat, waktu untuk beraktivitas. Kalau bukan kita yang ngatur, tidak bisa ada yang mengatur waktu kita. Nah di sini disebutkan wa ayyuh kita kebanyakan waktu kita sendiri dan sunnah membangunkan orang yang akan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Makanya sebelum itu perjanjian hubungan suami. Kalau saya masih tidur kamu bangun, saya bangunkan. Begitu juga mas ya, kalau sampai bangun saya masih tidur bangunkan. Betapa mulianya penghuni rumah jika rumahnya dipakai sholat sunnah tahajud. Maka kalau sholat sunnah bagusnya di rumah. Beberapa bulan yang lalu saya pernah kasih tahajud di sini karena airnya mati waktu pembenaran kita bukan air. Saya buat di sini takut kalau kembali lagi nanti buang air lagi atau gagal lagi ya. Saya tahajud di sini tengok kanan tengok kiri susah ini. Oh mungkin di rumahnya saya baik saja mungkin di rumah. Tapi kalau subuh kayaknya belum di sini, sebenarnya di sini tidak tahajud. Makanya pesan Rasul, ayyuhan nas sallu fi buyutikum illa maktubah. Wahai sekalian manusia, sholatlah kalian di rumah-rumah kalian illa maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib di masjid karena enggak enggak tujuannya untuk syiar Islam. Justru Rasul juga kasih tahu kepada kita, sallu ala ra'aikum sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku lagi sholat. Kita tidak pernah ketemu dengan Rasul.
kita ikuti sholat seperti Rasul karena oleh para sahabat ditulis kaifiah sholatnya Rasul, cara rukuknya, cara iktidalnya, cara sujudnya. Cuman kehusuan kita belum bisa seperti Rasulullah SAW. Rasul, para ulama, para sholihin, mereka sholatnya khusyuk, hatinya fokus, berdialog dengan Allah. Kalau kita kadang-kadang lagi bacaan Fatihah ingat kondangan, ingat ke pasar, lagi sholat subuh, nyerang apa ya? Nyerang bulu, nyerang baru harus. Tapi tempat lain itu bisa muncul ketika sholat subuh karena mendekati matahari. Maka kata Imam Ghazali, kalau kamu sholat yang belum bisa khusyuk, usahakan selesai sholat jangan buru-buru ninggalin tempat sholat, baca istighfar. Dulu saya baru masuk ke jalan Nangis, ada jemaah sengaja yang penting Ustaz sekarang kan Ustaz baru di sini dia. Kalau Ustaz dulu almarhum selesai sholat baca istighfar, baca tasbih, doa. Padahal kita nggak sholat, kita kan nggak salah. Yang istighfar itu karena orang berbuat dosa, kita kan nggak sholat, ngapain harus istighfar? Karena itu orang tua ya saya jawabnya pagi. Kalau pribadi saya sholatnya belum bisa khusyuk. Jangan pribadi saya, Rasulullah yang udah benar sholatnya, yang tahu nama kita. Selesai sholat beliau baca istighfar, beliau baca tasbih, hanya hati. Apalagi seperti kelas saya ternyata apalagi hati juga. Dan Rasul pernah berpesan pada sahabat Mu'adz bin Jabal, la takutanna hada du'a'da dan akhirah. Jangan kau sekali-kali meninggalkan doa ini setiap kali sholat, yaitu doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tidak pernah dibaca doa ini. Kalau dilakukan bareng-bareng, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bareng-bareng a'inna, redaksi dari Rasul, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ada 3 permintaan. Ya Allah, bantulah saya agar senantiasa gemar zikir kepada Engkau dan agar gemar bersyukur kepada Engkau dan agar senantiasa memperbaiki ibadahku. Maksudnya memperbaiki dengan ikhlas, karena ikhlas itu berat dan nanti meminta berat ikhlas. Saudara hadirin sekalian, di satu jam inilah pengajian pada siang hari ini yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak dan semua. Sebelum itu barangkali ada yang bertanya. Tidak ada ya?
Aku berikan apa itu kebiasaan anas ngantuk itu adalah matanya berat, kupingnya masih mendengar, sehingga mendengar orang-orang yang lagi ngobrol di sampingnya, tapi walam yang dia tidak paham apa yang lagi diomongin. Makanya ngantuk itu adalah angin halus masuk ke mata, nggak sampai ke hati. Kalau masuk ke hati itu namanya tidur. Makanya kebanyakan orang kalau berdiri itu bukannya tidur tapi ngantuk. Yang ada juga lagi tidur banyak, hanya ngantuk nggak tidur. Itu tadi saya ceritakan si Pak Haji itu kalau subuh itu bukan ngantuk, tidur. Imam kan jelas kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita yang sampingnya yang dasar. Jadi orang yang ngantuk, tapi bacaan Fatihah dibaca, tasawuf juga dibaca, sholatnya sah. Dengan ngantuk Fatihah yang dibaca sah. Nah, karena itu adalah sholat. Ada Ustaz. Yai, ada satu lagi. Ada yang mau tanya. Lagi sholat tahajud, belum sholat witir, tiba-tiba udah ada. Boleh nggak witir? Terusin. Tahajudnya terusin ya, terusin. Tapi kalau udah kedengaran azan sebelum nggak bisa witir, karena waktunya sudah habis. Makanya begini, sahabat Abu Bakar beliau witirnya habis sholat isya, habis bagian isya sebelum tidur. Sahabat Umar witirnya habis tahajud. Nah ini mereka berdua berdebat. Kata Umar, Abu Bakar, jenengan gimana sih? Oh witirnya sebelum tidur. Kalau saya habis tidur. Kata sahabat Abu Bakar, kan Rasul pernah berpesan, wa al-qudira qabla an anama wa rakatain duha. Hendaklah kamu sholat sunnah witir sebelum tidur dan 2 rakaat sholat sunnah duha. Tapi kan Rasul mengatakan, jadikanlah sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Jangan tahu saya mau jadi itu. Udah kita datang ke Rasul. Mereka akhirnya datang ke Rasul. Kata sahabat Umar, ya Rasulullah, ini Abu Bakar witirnya sebelum tidur. Padahal engkau kan menganjurkan jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat sunnah malam. Maka saya witirnya habis tahajud ya Rasulullah. Rasul menjawab, kata beliau, karena Abu Bakar khawatir tidak bangun malam, khawatir tidak tahajud. Kalau tidak bangun berarti tidak tahajud. Makanya bagus witirnya sebelum tidur. Kalau sampai Umar punya keyakinan setiap malam pasti sampai tahajud, maka sampai bagus witirnya harus tahajud. Nah maka dari itu bagi kita yang tahajudnya amal-amalkan, udah bikinnya sebelum tidur aja. Waduh, saya semua nggak bikin. Emang kenapa? Bangun tidur di mana ada suruh. Makanya saya amal-amalkan bangun-bangun bikinnya sebelum tidur aja. Itu jawabannya. Tahajudnya terusin kalau udah ada subuh. Bagi orang yang udah biasa sebelumnya adalah besok maghribnya sebelum tidur. Tapi kalau yang udah sesuatu kayak ini, biasanya membiasakan tahajud. Ya kalau nggak tahajud ngapain aja? Ya ada kerjaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ونعمنا وارفعنا وعنك وعنك وشفيك أهلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا بفضلك ورضاك يا الله ورضاك يا الله ورضاك يا الله اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وحرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا من أهل الخير اللهم سلم إسلامنا وسلم إيماننا وسلم اعتقادنا وسلم معرفتنا من دار الدنيا والآخرة اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.